Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Kawan, proses penciptaan Hawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan, sebab mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau meluruskannya dengan paksa, engkau akan mematahkannya. Patahnya ia adalah cerainya ia. Karena itu, jagalah wasiatku untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Fungsi tulang rusuk adalah melindungi jantung. Seandainya tulang rusuk tidak ada, tentu pukulan terhadap jantung akan menyebabkan pendarahan. Untuk bisa melindungi jantung, tulang rusuk harus mengelilingi jantung. Dengan kata lain, ia harus berbentuk bengkok agar bisa melindungi. Bengkoknya wanita bukanlah dalam hal sikap, tetapi dalam hal kasih sayang, sehingga ia tetap bisa menunaikan tugasnya. Kadangkala engkau melihat saat ia mengambil keputusan, bagaimana rasa kasih sayang lebih dominan. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya, sudahlah, tidak usah mengkhawatirkan anak-anak seperti itu. Engkau mematahkan dan melukai hatinya. Mematahkannya berarti melepaskannya. Sebab dengan berkata demikian, engkau membuatnya kehilangan fungsi utama yang merupakan tujuan penciptaannya, yaitu mengayomi. Jagalah wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita, berlaku sejak kelahiran wanita hingga kematiannya. Perhatikanlah hadis tentang wanita di masa kanak-kanak hingga masa remaja berikut ini. Apakah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, lalu ia mendidik, mengasihi, dan memeliharanya, wajiblah baginya surga. Seorang sahabat bertanya, bagaimana jika hanya 2 anak perempuan, wahai Rasulullah? 2 anak perempuan juga. Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Kata mitsaq yang artinya perjanjian hanya terdapat dalam 3 ayat, yaitu ayat tentang wanita, ayat tentang nabi, dan ayat tentang Bani Israel. Setelah itu Allah berfirman, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Ini bukan berarti berpaling dari keburukan, tetapi bersabar menghadapi sikap buruknya, seperti kesabaran Rasulullah kepada para istrinya. Beliau bersabda, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu. Setelah itu beliau bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Adam dan Hawa diciptakan dari sesuatu yang menjadi mitra interaksinya. Adam diciptakan dari tanah, karena ia akan berinteraksi dengan tanah, baik sebagai petani, produsen, maupun pejuang. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, karena ia akan berinteraksi dengan Adam. Al-Qurtubi menulis sebuah kisah imajinatif. Malaikat bertanya kepada Adam, apakah engkau mencintainya, wahai Adam? Ya, jawab Adam. Di dalam hatinya terisi cinta kepada Hawa. Malaikat lalu bertanya kepada Hawa, apakah engkau mencintainya? Hawa menjawab, tidak. Padahal di dalam hatinya terisi cinta yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada cinta Adam. Al-Qurtubi melanjutkan dengan ungkapan menarik. Seandainya wanita jujur dalam mencintai suaminya,
Tentu Hawa sudah jujur dalam mencintai Adam. Sekarang engkau bisa melihat keagungan Allah dalam menciptakan manusia. Pertama, penciptaan manusia tanpa laki-laki, yakni ayah, dan perempuan, yakni ibu, adalah Adam alaihissalam. Lalu dengan laki-laki tanpa perempuan adalah Hawa alaihissalam. Dengan perempuan tanpa laki-laki adalah Isa alaihissalam. Dengan laki-laki dan perempuan adalah kita semua. Mengapa? Untuk menjelaskan kepada kita kemutlakan kehendaknya. Dia berbuat dan menciptakan apa yang dikehendakinya. Apakah hanya 3 pertama yang merupakan mukjizat, sementara yang keempat tidak? Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.